Sindir RH, Denny Siregar, akan datang suatu masa seorang dokter wawancarai penjual pembalut bekas. Dikutip dari netralnews.com, pegiat media sosial Denny Siregar atau DS menyindir pakar tata negara Refli Harun yang telah mewawancarai Sugih Nur Raharja alias Gus Nur yang ditampilkan di konten video di akun YouTube-nya. Dalam konten tersebut, banyak hal dibicarakan, termasuk soal kenapa Gus Nur sangat membenci Nahdlatul Ulama meski ia merasa tidak memahami NU terlalu dalam. Gus Nur mengibaratkan NU sebagai sebuah bis umum yang punya supir ugal-ugalan, kondekturnya mabuk, dan penumpangnya kurang ajar semua, bebas berbuat dan berpikir apa saja. Denny Siregar mengibaratkan Gus Nur sebagai penjual pembalut bekas yang diwawancarai oleh seorang bergelar doktor, yakni Refli Harun sendiri. Akan datang suatu masa di mana seorang dokter ahli hukum mewawancarai penjual pembalut bekas, bukan hadis, tulis Denny di akun Twitternya. Cuitan Denny pun direspon berbagai komentar oleh netizen. Berikut rangkumannya seperti yang terpantau netralnews.com Rabu 21 Oktober 2020. Mudah-mudahan Bang Refli HZ tidak dilaporkan polisi oleh @ansor_1 @nu_online karena dinilai sebagai pihak yang menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian dan pencemaran nama baik NU. Tulis akun @kramlim_nkri. Orang pintar dan seorang dokter bakar kejeblos akibat keblinger membiarkan seorang bermulut comberan menghina ormas terbesar beserta pimpinannya. Warning keras. Tulis akun @naraya909. Anji Dunia Manji diperiksa polisi karena beri panggung ke profesor penemu obat COVID-19. Akankah profesor ahli hukum akan dipanggil polisi karena mewawancarai penemu pembalut asal bacot? Keadilan harus ditegakkan. Tulis akun @dwi1975. Dokter di Indonesia banyak yang bodoh, tidak mampu memproduksi manusia binaannya untuk bisa bersaing dengan negara luar. Dokternya bodoh, mahasiswanya juga bodoh, alumninya juga bodoh, pintarnya ngomong doang. Tulis akun @emau_gading. Siapapun kalau terjangkit kedunguan, maaf pinjem bahasa si Robi Gerung, dia akan melakukan hal terbodoh dalam hidupnya. Tulis akun @matjohar3. Hanya ingin memburu subscriber demi dapur tetap ngebul setelah dipecat dari komisaris, rela menjual kebodohan. Ayo bikin gerakan take down konten RH. Tulis akun Bang Dwe 89343219. Sementara itu, dikutip dari jogjasuara.com, penceramah Sugih Nur Raharja alias Gus Nur dilaporkan ke polisi oleh Aliansi Santri Jember karena dianggap telah menghina Nahdlatul Ulama. Pemicu laporan tersebut bermula dari celoteh Gus Nur lewat saluran YouTube milik ahli hukum dan tata negara Refli Harun berjudul "Setengah Jam Bersama Gus Nur", isinya kritik pedas semua. Dalam video tersebut, Gus Nur salah satunya mengibaratkan NU sebagai sebuah kendaraan bus yang supir dan kernetnya mabuk bin ugal-ugalan. Ia menyebut isi bus itu berisi liberal dan komunis. Tak ayal, Gus Nur pun kemudian dilaporkan oleh Aliansi Santri Jember ke kepolisian. Belasan anggota Aliansi Santri Jember itu dikawal anggota Barisan Ansor Serbaguna atau Banser saat mendatangi Polres Jember melaporkan Gus Nur. Sementara itu, dari pihak Gus Nur sendiri rupanya sudah mulai ambil ancang-ancang menghadapi laporan NU. Gus Nur belakangan sudah menghubungi Front Pembela Islam atau FPI Jatim untuk meminta pendampingan terhadap laporan dugaan penghinaan itu. Gus Nur sudah menghubungi saya untuk laporan dari rekan-rekan Banser NU di sana, kata kuasa hukum Gus Nur, Andi Ermawan, Selasa 20 Oktober 2020.
Dalam kesempatan itu, kata Andri, pihaknya bersama tim advokasi dan bantuan hukum FPI Jatim mengaku siap mengawasi kasus tersebut. Tim advokasi Gus Nur dan bantuan hukum FPI Jatim siap mendampingi Gus Nur, ucap Andri Ermawan. Menurut Andri, dalam video itu, kliennya hanya mengutarakan jawaban usai mendapat pertanyaan dari pemilik channel YouTube tersebut. Perlu diketahui, Aliansi Santri Jember didampingi Banser sendiri melaporkan Gus Nur atas dugaan penghinaan terhadap NU. Dalam laporannya, aliansi ini menyangka Gus Nur telah melanggar pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE. Menurut salah seorang pelapor, Ayub Junaidi, Gus Nur dianggap sebagai seorang tokoh sehingga dinilai tak pantas menyampaikan kalimat kontroversi, menyinggung dan mengaitkan NU dengan PKI dalam talkshow bersama Refli Harun. Atas hal itulah, sebagian warga NU dinilai telah dibuat luka oleh perkataan Gus Nur. Sementara itu, dikutip dari newsdetik.com, Sugi Nurharja alias Gus Nur dilaporkan ke polisi karena dinilai telah mencemarkan nama Nahdlatul Ulama. Gus Nur mengibaratkan NU sebuah bus yang di dalamnya berisi orang liberal, mabok, dan suka dangdutan. Dengan mengatakan bahwa NU supirnya mabok, kondekturnya teler, dan kernetnya ugal-ugalan, dan isi busnya PKI, liberal, dan sekuler. Menurut kami, ini telah mencemarkan nama Nahdlatul Ulama dan juga dianggap menyebarkan ujaran kebencian. Jelas Ketua Umum Dewan Inspektur GP Ansor Jember, Ayub Junaidi. Ucapan Gus Nur ini terlontar ketika sedang diwawancarai Refli Harun di channel YouTube-nya. Dalam cuplikan potongan percakapan itu, awalnya Gus Nur menceritakan pandangannya tentang NU. Sebelum saya mendapat hidayah, saya nggak paham apa itu NU kultural, apa itu NU struktural. Yang saya tahu, saya NU, mbah saya NU, itu saja. Pokoknya NU, gitu aja. Dan itulah pemahaman hadiyin pada umumnya, terang Gus Nur. Sampai akhirnya Gus Nur mengaku sering bersentuhan dengan NU. Ketika dirinya mulai berdakwah, Gus Nur mengaku kala itu sering dikawal Banser dan hubungannya dengan NU sangat baik. Tapi setelah rezim ini lahir, 180 derajat berubah, kata Gus Nur. Saya ibaratkan NU ini sekarang bus umum, supirnya mabuk, kondekturnya teler, keneknya ugal-ugalan, dan penumpangnya itu kurang ajar semua, perokok juga, nyanyi juga, buka-bukaan aurat juga, dangdutan juga, tambah Gus Nur. Jadi kesucian NU yang saya kenal itu nggak ada sekarang ini, sambung Gus Nur. Bisa jadi keneknya Abu Jandal, bisa jadi keneknya Gus Yakut, dan supirnya KH Akil Sirot. Nah, penumpangnya liberal, sekuler, macem-macem, PKI numplak di situ, sebut Gus Nur. Ucapan Gus Nur itu telah dilaporkan Aliansi Santri Jember ke Polres Jember. Laporan itu dilakukan karena ucapan Gus Nur dinilai menghina NU. Kami berharap polisi bertindak tegas dan juga masyarakat tetap tenang dan kondusif, terutama warga NU. Kami juga melakukan pelaporan ini karena banyak warga NU yang bertanya apa alasan ungkapan yang disampaikan Gus Nur Sugi itu, kata Ayu.